Shalom, selamat sore. Saudaraku yang terkasih di mana berada, bersama saya Evangelis Christina di pada sore hari ini, saudara. Kebetulan saya ada di pantai. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tema kita di sore hari ini yaitu ada tentang mengerti akhlak yang sebenar dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius 3 ayat 7, saudara. Kita saling mengerti dan saling belajar tentang kebenaran ya, tentang kebenaran kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau saya mengatakan diri saya yang benar atau tidak, tetapi mari saudara, kita lihat di kitab yang tertulis saudara ya, di Injil Yohanes, kepercayaan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Matius 3 ayat 7, saudaraku yang terkasih. Di sini dikatakan, ketika Nabi Yahya melihat sejumlah orang dari mazhab Farisi dan Saduki datang pula untuk dipermandikan, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang tabiatnya seperti ular." Saudaraku, siapakah yang telah mengajarkan kamu bahwa kamu dapat lari dari kebenaran, dari murka Allah yang akan datang? Ayat 8, hasilkanlah buah yang sepadan dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa di dalam hatimu kamu dapat berkata, Nabi Ibrahim adalah bapa leluhur kami. Aku memberitahukan kepada bahwa Allah dapat saja menjadikan anak-anak bagi Nabi Ibrahim dan batu-batu ini. Ayat 10, saat ini kapak telah tersedia pada akar pohon, setiap tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini Nabi Yahya adalah dikatakan Nabi Yohanes. Dia dipermandikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu mengatakan satu baptisan. Baptis itu adalah artinya pertobatan, saudara. Pertobatan dari ya tabiat, dikatakan tadi di sini adalah tabiat seperti ular, saudara. Itu justru dari itu, saudara, saya dan saudara harus dibaptis supaya tabiat dan tingkah laku saudara itu mempunyai akhlak yang baik di hadapan Allah. Saudara mengatakan ketika sudah dibaptis sudah habis, selesai. Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Betul, saudaraku yang terkasih. Tetapi tabiat itu tak akan pernah habis kalau tidak saudara ubah saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, memang banyak berpendapat, oh sudah terima Tuhan Yesus, sudah dikelirkan, sudah betul. Tetapi di sini bicarakan tabiat. Tabiat ini mencangkum banyak, mempunyai arti kehidupan, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan, bukankah anak-anak Abraham ya leluhur mereka bisa menjadikan bagi mereka yang pengikut-pengikut Nabi Ibrahim itu adalah pengikut-pengikut orang-orang di zaman dahulu. Secara akal ya bisa-bisa aja, kata Tuhan ya, bisa-bisa aja aku jadikan tanpa ada pembaptisan, tanpa ada pertobatan. Tetapi sistem Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dia tidak bicara seperti itu, saudara. Yang maunya adalah tabiat saudara dan saya, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, loh, kenapa Kristin harus tabiat? Tabiat ini yang membuat akal pikiran kita yang selalu membawa dan mendorong kita ke hal yang gak baik. Kalau tabiat saudara dan saya sudah bagus, akhlak udah baik, saudara tidak perlu baptis, saudara. Tidak perlu lagi Allah menjelma menjadi manusia dengan sangsara, harus memberi dia dibaptis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi Tuhan segala sesuatu mudah. Gak ada yang mustahil begitu. Tapi di ayat 11 ini dikatakan, bukan kata saya mengimani kitab suci ya, saya mengimani Injil ya, kehidupan ini, saudara. Ayat 10 mengatakan ya, saat ini kapak telah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas
saudaraku ya. Apakah ketika itu masih di zamannya Yohanes ya, Nabi Yohanes, Nabi Yahya. Sekarang kan udah hidup di zaman kasih karunia, Christine. Kau salah kedua? No, tidak. Saudara, di sini nama tabiat setiap anak dilahirkan, dia mempunyai tabiat tersendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di pada sore hari ini saudara, saya pergi ke pantai saudara, saya merenung, melihat, pandang ke depan saudara. Saudaraku yang terkasih, saya memang kemungkinan diutus Tuhan untuk penginjil di jalanan, ya, mendatang orang-orang yang gak mampu. Sekalipun saya bukan orang yang mampu, saya melatih tabiat saya pribadi supaya saya bisa mengerti apa arti kebenaran firman Tuhan. Saya bisa melihat seluruh kehidupan saya, tabiat saya lari saudara untuk melihat tabiat yang sebenarnya dalam kehidupan saya. Kalau tabiat jasmani saya kemungkinan tidak masuk takaran Tuhan. Saya belajar untuk memasuk takaran Tuhan dalam kehidupan saya. Saya rubah tabiat saya ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Diperbarui roh saya, diperbarui juga tabiat saya dan saudara. Ini saudaraku yang terkasih. Di sini katanya kalau kita tidak merubah tabiat kita, otomatis kapak sudah menunggu, itu kata kiasan. Berarti ketika saudara dan saya dihakim saudara tidak seturut dengan tabiat kita yang baik, kita otomatis akan masuk ke dalam api neraka. Saudaraku yang terkasih, mohon maaf saya kepada hamba-hamba Tuhan semuanya. Saya tidak menghakimkan anak hamba Tuhan satu pun tidak. Tapi tolonglah tabiat kita ini yang selalu mulia di hadapan Tuhan. Saudara jangan berkhotbah di altar saudaraku yang terkasih, yang saudara khotbahnya perpuluhan. Sungguh hati, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan itu, saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bicara sungguh hati. Saya malahan tidak pernah ada mendapatkan sungguh hati, saudara. Saya tetap melayan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan, itu satu tabiat yang paling busuk, membuat orang yang berpikir orang menjadi busuk, pikir orang menjadi ke neraka. Saudara mau tahu? Uang saudara. Uang itu membuat pemikiran kita menjadi kacau, tabiat kita menjadi kacau saudara. Kenapa ada pembunuhan? Tabiat memikirkan uang. Pencuri, pelacur, penipu, korupsi, itu akal kita saudara, ingin mendapatkan uang. Saudaraku yang terkasih, jangan kita berjas bagus di atas altar. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saudara tagih adalah perpuluhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari beri hati kita buat Tuhan. Jangan mengkebiasakan kita dengan tabiat yang tidak baik saudara, tapi layanlah Tuhan dengan tabiat yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukan saya yang berbicara. Di sini ayat 12 dikatakan alat penampi saudara. Alat penampi ada di tengahnya ya, di tengahnya Tuhan, dan ia akan membersihkan tempat penggiringnya. Gandum akan dikumpulkannya di lubang, tetapi sekam akan dibakarnya dengan api yang tidak pernah terpadam. Ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah diandaikan, diibaratkan atau kata kiasan seperti biji gandum saudaraku yang terkasih. Tanpa sadar saudara itu merasakan diri saudara itu seperti biji gandum katanya. Kalau gandum digirik itu berarti diproses, masuk ke dalam prosesan itu gandumnya akan ditadah ya, dimasukkan ke dalam lambung. Artinya ada dipisahkan dengan sekam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara jangan merasakan udah terima Tuhan Yesus, udah dibaptis, udah jadi gandum. Saudaraku yang kasih, belum tentu. Masih selagi saudara dan saya punya napas, kita digiring saudara, masuk di dalam satu prosesan. Entahkah itu jadi gandum, entahkah itu menjadi sekam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hanya bisa menjadikan diri itu seorang gandum, menjadi ampasnya gandum, bukan ampasnya sekap, adalah hati saya dan saudara, tabiat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadikanlah saudara dan saya gandum. Kalau sekam udah otomatis ke dalam api neraka.
Saudaraku yang terkasih, banyak orang mengatakan, oh sudah terima Tuhan Yesus, sudah. Ya betul, pertobatan itu cukup satu kali, tapi pemeliharaannya itu sampai kita kembali ke Allah Bapa, sampai kita bertemu, sampai kita mati. Ketika kita mati, disitulah saudara akan tahu apakah saudara itu gandum atau ampas sekam. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan saya dari tabiat yang gak baik menjadi baik. Saya yakin kalau saya mempertahankan ini dalam kehidupan saya, akhlak saya akan menjadi seorang gandum, akan terpisah dari sekam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan lagi saudara memikirkan menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pejabat. Itu hanya yang dipikirkan mencari keuntungan. Itu tabiat yang gak baik. Mulai dari sekarang ini, saudaraku, jika saudara bisa merubah menjadi tabiat Kristus. Tabiat Kristus itu ada akhlak yang mulia di hadapan Tuhan. Cukup doa Bapa kami mengajarkan, makan sehari cukup sehari. Apa yang ada di pada saudara dan saya, itulah yang saudara gunakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara boleh merenungkan kehidupan, saudara boleh relek mencari kebenaran firman Tuhan. Ubah tabiat-tabiat kita yang tidak baik, saudara. Percayalah, neraka itu ada, sorga itu ada. Saudara akan bertanya, Christine, hardis? Yes, hardis itu ada bahasa Yunani, artinya alam kematian. Bahasa Arab mengatakan akhirat. Kita akan dilihat dunia dan akhirat tingkah laku, saudaraku yang terkasih. Makanya tabiat. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan di pada sore hari ini di pantai yang begitu indah, membuat saya melihat begitu banyak cipta-ciptaan Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Saya akan juga merubah tabiat yang tidak baik menjadi baik. Saudara, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti kita mengatakan, oh pengikut Ibrahim, pengikutnya Yesus. Yes, benar, tapi di sini ada gandum dan sekam. Jadilah kita gandum pada sore hari ini, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan saya, jadi rema dalam kehidupan saudara. Siapapun yang mendengar khotbah dan penyampaian firman saya pada sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Evangelis Christina mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, semangat. Amin.